Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian dalam bab yang ke-9 berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, Babu man dhabaha al-adhahiyya biyadihi. Bab siapa yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya. Apabila disebut siapa yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya, ini mengandung beberapa penekanan. Yang pertama, penjelasan tentang bolehnya seorang itu menyembelih sendiri secara langsung. Bahkan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mungkin beliau di sini ingin menyinggung apakah disyaratkan atau apakah dari syarat syahnya sebuah udhiyah, sebuah kurban, seorang harus menyembelihnya dengan tangannya sendiri atau boleh diwakilkan. Jawabannya bahwa boleh diwakilkan karena ada hadits-hadits telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewakilkan sebagian dari hewan kurban yang beliau sembelih. Beliau di sini menyebutkan hadits. Kata beliau, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Qala haddatsana Qatadah wa huwa Qatadah ibnu Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. An Anasin, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, Dhaha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan udhiyah dengan dua kambing amlah. Setelah kita sebutkan ya, kambing amlah. Kambing amlah itu maksudnya putih kehitam-hitaman. Jadi ada warna putihnya, ada warna hitamnya, cuma warna putih lebih mendominasi. Warna putih lebih mendominasi. Iya. Kata Anas, fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Maka saya melihat beliau meletakkan kakinya di atas safhanya. Ya, dikatakan safha dari hewan itu adalah di lehernya, yang bagian bawah. Iya. Mendekati ke dada. Jadi injak. Ya, kakinya beliau letakkan di situ, dan ini posisi agar supaya hewan ini lebih nyaman berbaringnya dan lebih mudah untuk disembelih. Lebih mudah untuk disembelih. Ya, dan ini bentuk dari ihsan, berbuat baik kepada hewan di dalam menyembelihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah menetapkan kewajiban berbuat ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, kalau kalian membunuh perbaiki cara membunuhnya. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibha. Apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Jadi kalau menyembelih, cara menyembelihnya juga diperbaiki.
Ya. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dabihatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisau yang dia pakai untuk menyembelih. Dan hendaknya dia membuat hewan sembelihannya itu nyaman. Iya. Itu dari etikanya dibuat nyaman, jangan diperlihatkan kepadanya pisau itu. Iya. Atau pisau diasah di depannya. Juga kalau ada kambing yang disembelih, jangan di depan kawannya. Jangan di depan kawannya. Ini semuanya dari berbuat baik kepada binatang. Iya. Salah satunya di sini Nabi menuntunkan meletakkan kaki di dekat dada binatang itu, supaya bentuk berbaringnya lebih nyaman, lebih mudah untuk disembelih. Kata Anas, yusammi. Kemudian beliau membaca tasmiyah. Ya, membaca tasmiyah itu hanya membaca bismillah saya. Itu tasmiyah. Kalau katakan membaca basmalah, itu namanya bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Dan di penyembelihan tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Disyariatkan cuma membaca bismillah saja. Karena itu dirinci dalam riwayat yang lain. Nabi membaca bismillah wallahu akbar. Kalau di sini katakan wa yukabbir, dan beliau bertakbir. Jadi baca bismillah dan membaca apa? Allahu akbar. Boleh dibaca bismillah wallahu akbar pakai waw, dan boleh dia tak pakai waw. Dia baca bismillah Allahu akbar. Itu sempurnanya. Sempurnanya. Afdalnya. Tapi kalau dia hanya membaca bismillah saja, itu sudah syah. Dia baca bismillah saja, itu sudah syah, sudah cukup. Iya. Fadabahahuma biyadihi. Kemudian Nabi SAW menyembelih dua kambing itu dengan tangannya. Ya, di sini sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa dari hal yang disunnahkan, seseorang itu menyembelih sendiri hewan kurban yang dia kurbankan dengan tangannya. Ya, tentunya lebih afdal. Tapi disyaratkan kalau dia ahli dalam hal itu, pandai menyembelih. Iya, pandai menyembelih. Tapi kalau misalnya dia tidak pandai menyembelih, dia akan membuat hewan kurban itu kesakitan. Ya, atau dia orang tidak mampu melihat darah, jangan sampai ya baru darahnya mengalir dia langsung lari. Ya. Atau dia yang pingsan. Ya. Atau kadang sebagian orang karena panik kadang menyembelih, kadang dia sembelih hewan itu sampai putus kepalanya. Putus kepalanya ini tidak diperbolehkan. Nah, karena menyembelih hewan sampai putus kepalanya, ini ada hukum khusus terkait dengannya. Iya. Yang jelas paling minimal hukumnya makruh. Ya, dan kadang hewan itu bisa jadi bangkai dari sisi hukum. Kalau disembelih misalnya putus kepalanya langsung mati, tidak bergerak, nah, maka ini alamat bahwa hewan ini mati bukan karena disembelih, karena putus kepalanya. Maka dagingnya ini dianggap bangkai kalau seperti itu. Tapi kalau disembelih putus kepalanya masih bergerak-gerak, kayak habis disembelih, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Ya, karena itu diperhatikan tentang masalah menyembelih. Baik. Dan di sini juga di dalam hadits ini penjelasan tentang syariat membaca basmalah, dan itu salah satu syarat. Syariat membaca tasmiyah, membaca bismillah. Ini salah satu syarat syahnya penyembelihan. Ya, dalam penyembelihan keabsahannya disyaratkan oleh para ulama 10 syarat. Iya. Disyaratkan berapa? 10 syarat.
Syarat yang pertama, hendaknya orang yang menyembelih adalah orang yang waras dan mumayyiz. Dia waras atau anak kecil tapi sudah mumayyiz. Sudah pandai membedakan. Nah, karena di dalam Al-Quran dikatakan illa ma dakkaitum, kecuali apa yang kalian tazkiyah, yang kalian sembelih. Dan ini ditujukan kepada kalian, menunjukkan dia melakukannya dengan akal sehat dan pemahaman. Iya. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa ini adalah hal yang dipersyaratkan. Syarat yang kedua, orang yang menyembelih itu harus seorang muslim atau kitabi, pengikut ahlul kitab. Kalau dia kitabi ahlul kitab, maka dia harus menyembelih dengan cara apa? Cara ahlul kitab. Iya. Karena di dalam Al-Quran dihalalkan sembelihan ahlul kitab. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan ahlul kitab adalah halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi boleh memakan makanan ahlul kitab. Tapi ini dengan syarat, kalau mereka menyembelih dengan cara apa? Cara ahlul kitab. Adapun seperti yang sekarang ini ditekuni di barat sana, di tempat orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasara, mereka menyembelih dengan memakai listrik sampai hewan itu mati, memecah kepalanya, ya, atau yang semisal dengan itu. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Itu bukan cara ahlul kitab. Ya, bukan cara ahlul kitab. Itu bentuk sembelihan yang diharamkan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, si penyembelih ketika dia menyembelih dia memaksudkan penghalalan. Jadi harus ada maksud penghalalan. Karena orang menyembelih maksudnya adalah menghalalkan binatang yang disembelih supaya boleh dimakan. Beda dengan orang yang dikejar oleh sapi misalnya, kemudian dia tebas kepala sapi itu sampai mati. Ya, dia tidak ingin menghalalkannya, tapi dia melindungi dirinya. Maka yang seperti ini tidak halal dia makan. Jelas ya? Jadi ketika dia menabas atau dia menyembelih, dia harus memaksudkan penghalalan. Nah, kemudian yang keempat, syarat yang keempat, ya, tidak boleh menyembelih untuk siapa yang bukan Allah. Misalnya dia menyembelih untuk berhala, tempat yang dikeramatkan, kuburan, semisal dengannya, dan tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang kelima, ya, penyembelihan harus dengan menyebut nama, dengan membaca nama Allah, dengan membaca basmalah, dengan membaca tasmiyah, bismillah. Karena dalam Al-Quran dikatakan fakulu mimma dzukira rasmullahi alaih. Makanlah kalian dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Iya. Tapi ini membaca basmalah, ini oleh jumhurul ulama syarat dipersyaratkan kalau diingat. Kalau seorang lupa misalnya, dia sudah terlanjur dia sembelih, dia lupa baca basmalah. Yang seperti ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang lebih kuat bahwa sembelihannya syah kalau dia lupa. Sembelihannya syah. Karena seorang yang lupa dimaafkan. Iya. Kemudian syarat yang keenam, tidak boleh melafadzkan nama apapun kecuali nama Allah. Jadi tidak boleh disebut bersama nama Allah, disebut misalnya nama yang lain dari makhluk. Pakai itu jin, manusia, orang yang salih atau tidak salih, malaikat maupun yang lainnya. Siapapun dari nama makhluk tidak boleh disebut bersama nama Allah dalam penyembelihan.
Kemudian yang ketujuh, hewan kurban yang disembelih atau hewan yang disembelih itu harus menggunakan benda tajam. Iya. Harus menggunakan benda tajam. Apakah menggunakan besi seperti kebanyakan yang digunakan oleh manusia hari-hari ini, atau dia menggunakan kayu misalnya, menggunakan kaca, ataupun benda lainnya tapi bersifat tajam. Ya. Tapi tidak boleh benda tajam ini berupa kuku atau berupa gigi. Tidak boleh dari kuku maupun dari gigi. Sebab itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya dia menggunakan benda tajam yang mengalirkan darah. Kata Nabi, ma anharad dama wa dzukira smullahi faqul. Segala sesuatu yang tertuangkan darah, ya darah tertuang karenanya, dan telah disebut nama Allah, silahkan dimakan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-8, ya disyaratkan, yang ke-8 disyarahkan darah itu mengalir dari hewan. Darah mengalir dari hewan sembelihan. Dan darah mengalir ini disembelih di kerongkongannya, di lehernya. Tentang berapa urat yang putus, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Tentang berapa urat yang apa? Yang putus. Tapi secara global, kalau seorang memutuskan 4 urat, memutuskan 4 hal, maka dia sudah selamat, sudah keluar dari silang pendapat. Sebab ada yang mengatakan 4 yang harus putus, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ada beberapa pendapat. Tapi kalau dia putuskan 4 semuanya, ini sudah aman dia. Dia di posisi apa? Aman sudah tentang sembelihannya. Yang pertama yang diputuskan dari hewan yang disembelih adalah tenggorokan. Iya. Yang pertama tenggorokannya, yang merupakan saluran makan dan minum. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongannya yang merupakan saluran nafasnya. Kemudian yang ketiga dan keempat, 2 urat yang mendekati tulang leher. Jadi ada 2 urat sebelum tulang leher itu diputus. Kalau sudah putus 4 ini, nah itu sudah syah sembelihannya, tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia hanya putus 2 saja misalnya, nah ini masih ada silang pendapat di kalangan ulama. Baik. Kemudian syarat yang ke-9, hendaknya orang yang menyembelih diizinkan secara syar'i untuk menyembelih. Ada izin secara syar'i menyembelih. Iya. Jadi izin secara syar'i, apakah karena sembelihan itu milik dia, atau karena dia menyembelih bukan di tempat yang dilarang. Ya. Sebab ada hewan berkaitan dengan hak Allah. Hewan sembelihan di tanah haram misalnya, tidak boleh diburu ya. Tidak syah disembelih. Iya. Kemudian syarat yang ke-10, hendaknya si penyembelih atau hendaknya penyembelihan terjadi pada saat hewan masih hidup. Jadi kalau hewannya masih hidup, syah penyembelihannya. Kalau hewan sudah mati disembelih, tidak syah. Nah, ini 10 syarat. Karena itu tampak dari sini bahwa penyembelihan itu tidak disyaratkan harus di malam, harus di siang hari. Boleh saja menyembelih di malam hari, tidak ada masalah. Iya. Tapi para ulama menganggap makruh menyembelih di siang hari. Mungkin mereka menganggap makruh menyembelih di malam hari. Mereka mungkin melihat dari sisi di malam hari itu kurang pencahayaan. Dan mungkin karena kurangnya cahaya bisa mengakibatkan adanya ketidaksempurnaan dalam penyembelihan. Ya, mungkin hewannya tidak terlalu tepat matinya. Ya. Jelas ya? Mungkin ketika dikuliti, terlalu banyak dagingnya yang ikut bersama kulit. Nah, mungkin dari sisi ini makruhnya. Tapi kalau di malam hari cahaya bagus, penerangan bagus. Ya.
disembelih tidak ada masalah. Apalagi kalau di suatu tempat misalnya hewan yang disembelih sangat banyak. Ya, maka ini mengharuskan mereka untuk menyembelih di mana? Di malam hari. Ya. Mengharuskan untuk menyembelih di malam hari. Demikian pula tidak ada perbedaan dalam penyembelihan. Boleh laki-laki, boleh pula perempuan menyembelih. Perempuan tidak ada larangan menyembelih. Ya, tapi disyaratkannya 10 syarat itu terpenuhi. Anak kecil juga boleh menyembelih dengan syarat dia sudah mumayyiz, bisa membedakan. Baik. Kemudian di sini disebutkan di dalam hadis ini disunahkannya untuk bertakbir. Yang baca Allahu Akbar. Nah. Baik, selesai sudah bab yang ke-9. Adzan dulu. Kemudian bab yang ke-10 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man dzabaha dhahiyata ghairihi. Bab siapa yang menyembelih udhiyah orang lain. Nah, di sini beliau masih menerangkan pembahasan berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya terangkan siapa yang menyembelih dengan tangannya sendiri. Maka di bab ini Al-Bukhari memperjelas bahwa seorang menyembelih dengan tangannya sendiri itu hal yang dianjurkan, tapi bukan kewajiban. Karena telah syah bahwa Nabi pernah mewakilkan orang lain menyembelih sembelihan beliau. Dan telah datang dari para sahabat, mereka mewakili orang lain dalam menyembelih. Ya, jadi kesimpulan di dalam bab ini ingin ditekankan dua hal. Yang pertama, bahwa boleh mewakili orang lain dalam menyembelih udhiyah. Penekanan yang kedua, menyembelih dengan tangan sendiri itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Karena boleh diwakili. Kata beliau, wa a'ana rajulun ibna Umar fi badanatihi. Seorang lelaki membantu Ibnu Umar dalam menyembelih untanya. Wa amara Abu Musa banatihi ayyudhhina biaidihinna. Dan Abu Musa al-Asy'ari memerintah anak-anak perempuannya untuk menyembelih dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, maksudnya hewan sembelihan milik Abu Musa, tetapi hewan sembelihan milik Abu Musa, tapi beliau memerintahkan anak-anak perempuannya menyembelih, mewakili Abu Musa. Ini boleh mewakilkan. Dan apa yang disebut dari Abu Musa ini terdapat di dalamnya dalil bolehnya perempuan itu menyembelih. Ya. Dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Ada yang mengatakan makruh, sebagian yang menukil dari Imam Malik, tapi ini tidak kuat. Bahkan telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dalam kisah budak perempuan Ka'ab bin Malik. Waktu itu dia dapati sebagian dari kambingnya hampir mati. Maka budak perempuan ini memecah batu menjadi dua, sehingga batu itu ada tajamannya, lalu dia menyembelih kambing itu. Nah, menyembelih kambing tersebut. Nah, ini kemudian di kesimpulan kisah dihalalkan untuk dimakan oleh Nabi kambing itu. Menunjukkan bahwa boleh perempuan menyembelih. Tidak ada perbedaan antara perempuan itu haid atau tidak haid. Kalau dia menyembelih, sembelihannya syah. Sembelihannya syah. Baik. Kemudian beliau berkata, haddatsana Qutaibah, menceritakan kepada kami Qutaibah, itu Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah, an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu anha. Sudah berlalu ya. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisarif wa ana abki. Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpaiku di Sarif. Sarif nama sebuah tempat dekat Mekah, sudah mendekati Mekah.
Kata Aisyah dan saya sedang menangis. Faqala ma laki anafisti? Maka Nabi bertanya, ada apa dengan kamu? Apakah kamu nifas? Ya, maksudnya apakah kamu haid? Qultu na'am. Saya menjawab, iya. Qala, maka Nabi bersabda, hada amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ikbi ma yaqbil haj, ghaira an tatufi bil bait. Ini adalah sebuah ketentuan yang Allah telah tetapkan atas anak perempuan Nabi Adam. Lakukan segala yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Kemudian kata Aisyah, wa dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'i bil baqar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih untuk para istrinya dengan apa? Dengan sapi. Iya. Beliau menyembelih untuk para istrinya dengan sapi. Baik. Ini sisi pendalilannya. Yang menyembelih di sini siapa? Yang berkorban para istri Nabi. Tapi yang menyembelihkannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewakili mereka. Nah, itu kan boleh diwakili. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mewakilkan. Beliau datangkan unta dari Yaman, beliau menyembelih sekian puluh dan lebihnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadits riwayat Muslim. Nah, ada beberapa hadits yang menunjukkan bolehnya mewakili. Kemudian kata beliau rahimahullah, babud dabh ba'da shalah, bab yang ke-11. Bab tentang menyembelih setelah salat. Iya. Ditekankan kembali oleh Al-Bukhari bab ini. Padahal haditsnya sudah berlalu ya, 2 kali bersama kita. Beliau ingin menegaskan bahwa penyembelihan itu tidak boleh sebelum salat Id, harus setelah salat. Kata beliau, haddatsana Hajjaj ibn al-Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Zubayd qala sami'tu Asy-Sya'biyyan al-Bara' radhiyallahu anhu annahu qala. Ini semuanya sudah berlalu ya rawi-rawi ini. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Al-Bara' radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya, ini menunjukkan bahwa ucapan Nabi yang akan diterangkan di sini dalam bentuk khutbah. Ini pembahasan tentang hukum seputar kurban. Karena itu dari fikih hadits ini, seorang khatib di Idul Adha hendaknya menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan kurban. Ya, karena itu hukum-hukum diperlukan. Nah, faqala, maka Nabi berkata, inna awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha an nusalli. Sungguhnya awal yang kita lakukan di hari kita ini adalah kita salat. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Idul Adha yang pertama dilakukan adalah salat. Setelah itu khutbah. Setelah itu apa? Setelah itu dia menyembelih. Tsumma narji fananhar. Kemudian kita kembali lalu menyembelih. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Siapa yang mengerjakan ini, dia menyembelih setelah salat, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man nahara fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahlihi. Laisa minan nusuki fi syai'. Dan siapa yang menyembelih sebelum salat, maksudnya, maka itu hanyalah daging yang dia peruntukkan untuk keluarganya. Tidak dihitung dari udhiyah sama sekali. Iya. Tidak dihitung dari udhiyah. Faqala Abu Burda, maka berkata Abu Burda, ya Rasulullah, dabahtu qabla an usalli. Abu Burda berkata, ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya salat. Ya, terdapat di dalamnya pelajaran lain di sini. Saya belum ingatkan sebelumnya bahwa seorang itu kalau dia mengalami sebagian kesulitan dalam masalah hukum, dia tanyakan kepada ahlinya. Atau telah terjadi pada dirinya sesuatu yang dia sangka itu menyelisih ketentuan, maka dia tanyakan kepada orang yang berilmu supaya dijelaskan hukumnya. Ya, begitu Nabi mengucapkan harus menyembelih setelah salat, Abu Burda pun merasa dirinya keliru. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi. Ya.
Dan Abu Burda berkata, wa indi jada'a khairun min musinnah. Dan saya memiliki seekor kambing jada' yang belum cukup umur, tapi dia lebih bagus daripada kambing yang sudah berumur. Faqala, maka Nabi bersabda, ija'alha makanaha walan tajzi'a au tufi an ahadin ba'dak. Kata Nabi, tidak apa-apa kamu jadikan kambing belum cukup umur itu sebagai gantinya, namun itu tidak syah atau tidak cukup bagi siapapun setelahmu. Jadi ini hukum khusus hanya berlaku untuk Abu Burda saja. Baik. Selesai bab yang ke-11, kandungannya sudah berlalu. Tapi demikian Imam Al-Bukhari, ya, beliau selalu menekankan pembahasan-pembahasan dalam setiap bab. Iya, beliau ulangi beberapa kali untuk beliau keluarkan kandungan-kandungan fikih. Nah, dan ini perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih di dalam menyampaikan ilmu. Kalau ahli hadis itu fikih mereka di judul bab yang dia sebut. Jadi disebut judul babnya, kemudian disebut hadisnya. Nah, dari judul bab itu terlihat bagaimana pemahaman mereka. Nah, di sini di bab yang ke-12 Al-Bukhari berkata, babu man dzabaha qabla sholati aada. Bab siapa yang menyembelih sebelum salat maka dia harus mengulang. Ya, ini pembahasan at-ta'yin itu tadi yang saya terangkan. Pembahasan ta'yin udhiyah. Iya. Pemastian. Ya, kalau sudah dia pastikan hewan kurban itu sebagai hewan kurban, kapan dia ada kekeliruan atau atau ada keteledoran, kelalaian, atau dia jual atau dia berikan, maka dia wajib untuk menggantinya. Wajib untuk menggantinya. Sama di sini dengan orang yang menyembelih sebelum salat, maka dia wajib mengulang penyembelihannya. Ya. Memang hukumnya asalnya sunnah. Tapi begitu dia sudah niatkan, itu berubah menjadi wajib. Jelas ya? Baik, kalau ada yang bertanya, ada orang yang melakukan kesalahan, dia sembelih hewannya, ternyata keliru. Dan itu dihukumi tidak syah. Tapi dia belum punya uang untuk menyembelih. Kapan dia menyembelihnya? Ya, jawabannya kapan dia punya uang, walaupun sudah lewat Dzulhijjah, dia tetap menyembelih. Segera dia apa? Menyembelih. Sebab itu terhitung hutang di atas pundaknya. Hendaknya dia bayar. Kemudian beliau berkata, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah masyhur dengan sebutan Ibnu Al-Madini. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Ulayya, an Ayyub yaitu Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, an Muhammad yaitu Muhammad bin Sirin, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dhabaha qabla as-salati falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia ulang. Faqala rajulun, maka seorang lelaki berkata, hada yaumun yushtaha fihi al-lahm wa dzakara hanatan min jiranihi. Iya. Maka seorang lelaki berkata, pada hari ini daging itu sangat diminati. Dan dia menyebutkan hanatan min jiranihi, ada keperluan tetangganya yang mendesak. Iya. Nah, jadi orang ini dia menyembelih sebelum sholat. Kenapa? Karena tetangganya dia lihat sangat perlu, akhirnya dia menyembelih segera. Maka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adarahu wa indi jada'atun khairun min syataini farakhasa lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala adri balagatir rukhsatu am la. Ya, kata Anas, maka seakan-akan Nabi memberikan udzur padanya. Dan orang itu berkata, saya memiliki kambing belum cukup umur jada, tapi dia lebih baik dari 2 kambing. Maka Nabi pun memberikan dispensasi keringanan untuknya. Nah, Anas di sini tidak bisa memastikan apakah ini dispensasi keringanan hanyalah untuk dia saja atau berlaku umum. Ya, ini pengetahuan Anas ya. Kalau di riwayat yang lain dari hadits Bara dan selainnya, ini hanya diberikan untuk siapa? Orang ini saja, tidak berlaku untuk yang lainnya. Kemudian kata Anas, "Tsumman kafa'a ila kabshaini," yakni fadhabahahuma. "Tsumman kafa'a an-nasu ila ghunaymah fadhabahuha."
Iya. Kemudian Nabi pun mengarah kepada 2 kambing beliau, kemudian beliau menyembelihnya dan manusia mengarah kepada sejumlah kambing, lalu mereka menyembelih kambing-kambing itu. Nah, Gunaimah itu kumpulan kambingnya, tapi tidak terlalu banyak. Karena itu ditasgir. Kemudian kata beliau, haddatsana Adam, yaitu Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Qala haddatsana al-Aswad bin Qais. Qala sami'tu Jundub ibn Sufyan al-Bajali qala. Beliau berkata, saya mendengar Jundub bin Sufyan al-Bajali. Beliau berkata, syahidtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yawman nahar. Saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari nahar. Qala, beliau berkata, man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia ganti, ambil lain sebagai gantinya pada tempatnya. Wa man lam yadbah falyadbah. Siapa yang belum menyembelih sebelum salat, maka dia sembelih sekarang setelah salat. Ya, ini juga nas tegas ya, bahwa waktu penyembelihan itu bermula setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sembelihannya tidak syah dan harus dia ganti, harus dia ulang. Kemudian kata beliau, haddatsana Musa bin Ismail wa huwa Abu Salama At-Tabudaki Al-Minqari. Qala haddatsana Abu Awana wa huwa Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. An Firas, ya, dari Firas. An Amir, yaitu Amir bin Syarahil. Siapa? Syabi. Nil Bara, yang diulangi lagi Al-Bara. Ini untuk keempat kalinya sudah di sini. Nah, kata beliau, kata Al-Bara radhiyallahu anhuma, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari salat. Maksudnya di sini salat Idul Adha. Faqala, man shalla salatana wastaqbala qiblatana fala yatbah hatta yansarif. Siapa yang salat seperti salat kami dan menghadap ke kiblat kami, maka jangan dia menyembelih sampai dia selesai dari salat. Maksudnya selesai salat Id. Faqama Abu Burda ibn Niyar faqala ya Rasulullah fa'altu. Maka berdiri Abu Burda bin Niyar, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, saya sudah melakukan itu. Saya menyembelih sebelum salat. Faqala huwa syai'un ajjaltahu. Maka Nabi pun berkata, yang kamu sembelih itu adalah sesuatu yang kamu segerakan saja, bukan kurban. Qala, maka mendengar bahwa itu bukan kurban, sesuatu yang dia segerakan, Abu Burda pun berkata, fa inna indi jada'atan hiya khairun min musinnataini adbahahuma atau adbahuha. Kata Abu Burda, saya memiliki satu kambing jada, tapi dia lebih bagus dari 2 kambing yang berumur. Ya mungkin dari sisi besarnya ya. Ada baru kambing baru 8 bulan tapi Masya Allah. Ya, sangat besar. Dagingnya sangat berat. Apakah saya boleh menyembelihnya? Kata Nabi, na'am. Boleh. Thumma la tujzi'u an ahadin ba'daka. Tapi setelah itu tidak akan syah lagi yang seperti itu untuk siapapun setelahmu. Jadi ini kekhususan untuk untuk Abu Burda saja. Qala Amir hiya khairu nasikataihi. Maka Amir berkata, ini adalah sebaik-baik dari 2 sembelihannya. Jadi dia sembelih yang pertama, ini yang terakhir. Yang pertama itu ya, tidak dianggap kurban. Yang terakhir dianggap kurban. Kalau begitu yang terakhir yang paling baik. Yang terakhir yang paling baik sebab itu adalah kurban. Baik. Ini untuk pembahasan di dalam hadits ini telah kita uraikan ya. Di bab yang ke-13 berkata Al-Bukhari rahimahullah, babu wad'il qadam ala safhid dhabihah. Bab meletakkan kaki di atas safh hewan yang disembelih. As-safh telah saya terangkan bahwa dia ujung leher yang dekat apa? Dekat dada. Ini leher misalnya. Dada, safh di sini.
Ya, kambingnya panjang begini ya. Tapi ini kambing, lehernya panjang. Saf ini dada. Safah ini leher yang di sini disebut saf sebelum mendekati dadanya. Mendekati dadanya. Ya, dan dimaklumi ya bahwa itu persendirian. Kalau diinjak itu, ya, maka biasanya kambing dia sudah apa? Sudah pasrah, biar goyang semua kakinya, itu yang diinjak dia tidak akan apa? Tidak berdiri lagi. Ya, tidak berdiri lagi. Baik. Dan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi dari kebaikan akhlak di dalam merahmati binatang yang akan disembelih. Ya. Merahmati atau berbuat baik kepada binatang yang akan disembelih. Kemudian beliau ulangi hadits yang sudah berlalu. Kata beliau, haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Hammam, yaitu Hammam ibn Yahya al-Udi, an Qatadah, yaitu Qatadah ibn Di'amah al-Khattab as-Sadusi al-Basri. Qala haddatsana Anas radhiyallahu anhu. Nah, di sini Qatadah pakai haddatsana. Perlu diketahui ya, Imam Al-Bukhari itu sering mengulang hadits di sahihnya, banyak tempat. Tapi subhanallah Al-Bukhari tidaklah beliau mengulang sebuah hadits kecuali ada tambahannya di dalam pengulangan. Apakah tambahan dalam sanad atau di dalam matan? Ya, dan ini dari keistimewaan dan dari pintaran serta keluasan ilmu Al-Bukhari rahimahullah. Ya, Anas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi bi kabshaini amlahaini aqranain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 2 ekor kambing amlah yang bertanduk. Wa yada'u rijlahu ala safhatihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas safhanya. Wa yadbahuhuma biyadihi, dan Nabi mau menyembelih 2 kambing itu dengan tangannya sendiri. Nah, ini sudah berlalu ya. Bab yang ke-14, kata beliau, bab takbir inda dzabh. Bab bertakbir ketika menyembelih. Ini juga sudah berlalu haditsnya. Hanya saja di sini Al-Bukhari ingin menekankan bahwa takbir itu kadar tambahan dalam bacaan penyembelihan. Yang disyaratkan hanya membaca apa? Bismillah, sampai situ. Kalau disebut Bismillah sudah cukup syah sembelihannya. Tapi kalau dia tambah Allahu Akbar, maka itu lebih apa? Lebih afdal. Dan ini berlaku pada seluruh sembelihan, hewan kurban maupun selain apa? Maupun selain hewan kurban. Jelasnya berlaku untuk seluruh sembelihan. Iya. Dan boleh seorang menambah di belakangnya, dia berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Kalau dia sendiri yang apa? Dia menyembelih. Ya Allah, ini untuk saya dan untuk keluargaku. Ya, kalau orang lain mewakilkan, misalnya keluarga Muhammad, dia berkata, Allahumma hadza an Muhammadin wa an ali Muhammad. Orang itu namanya misalnya Yahya. Allahumma hadza an Yahya wa an ali Yahya. Maka tidak ada masalah dia sebut. Iya. Tidak ada masalah seseorang itu menyebut keluarganya. Tapi yang keliru, ya, bacaan-bacaan tambahan yang sering kita dengarkan. Ya. Ada yang bismillahnya sebentar sekali, bismillah, tapi salawatnya yang panjang. Ya. Salawatnya yang panjang. Nah, ini tidak ada ya, bacaan salawat di di menyembelih itu tidak ada bacaan salawat. Iya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan Nabi ketika menyembelih beliau hanya membaca bismillah, Allahu Akbar. Itu saja. Baik, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah, yaitu Qutaibah Ibnu Sa'id. Qala haddatsana Abu Awana, yaitu Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri. An Qatadah, yaitu Qatadah ibn Di'amah al-Khattab as-Sadusi al-Basri. An Anas qala dhahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma bi yadihi وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما.
Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing amlah. Ya warnanya putih kehitam-hitaman. Aqranaini bertanduk. Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya. Beliau membaca tasmiyah, membaca bismillah, wa kabbar, dan beliau bertakbir. Ya. Itu dia membaca bismillah, apa? Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan beliau meletakkan kakinya di dekat leher dari hewan itu. Ya, ini sudah berlalu ya. Baik. Bab yang ke-15. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, bab idza ba'atha bihadihi liyudbah lam yahrum alaihi syai'. Ya. Bab apabila seseorang itu bila mengirim sembelihannya, ya, bila mengirim sembelihannya untuk disembelih, tidak ada sesuatu apapun yang diharamkan. Tidak ada sesuatu apapun yang diharamkan. Nah, iya. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala masih ingin menjelaskan hukum-hukum seputar orang yang menyembelih. Jadi kalau misalnya ada seorang yang dia ingin menyembelih hewan kurbannya, dia kirim ke orang lain supaya disembelih, maka tidak ada yang diharamkan atasnya. Kalimat tidak ada yang diharamkan di sini mungkin maknanya apa yang disebut di dalam hadis nanti. Maksudnya tidak haram seorang lelaki itu melakukan hubungan dengan istrinya. Iya. Atau mungkin tidak ada sama sekali yang diharamkan secara mutlak. Kalau pembahasannya bukan di pembahasan udhiyah, pembahasan kurban. Pembahasannya di pembahasan apa? Hadyu. Di pembahasan hewan yang disembelih karena haji tamattu atau haji qiran. Itu memang tidak ada yang diharamkan. Tapi khusus untuk kurban, kalau ditanya apakah ada yang diharamkan, ada sesuatu. Tapi bukan hubungan suami istri yang diharamkan. Yang diharamkan, dia tidak boleh menyentuh apa? Kuku, rambut, dan apa? Kulitnya, 3 hal. Iya. Dan ini sekadar dia berniat mau berkurban dan sudah masuk bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dan ini saya sudah bacakan hadits Ummu Salamah. Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'a. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, maka jangan sekali-sekali dia menyentuh rambut dan apa? Kulitnya. Ya. Nah, dalam sebagian riwayat kukunya disebut. Maksudnya jangan disentuh, tidak boleh dia potong. Bukan disentuh begini. Ya. Kalau namanya menyentuh orang mandi, ya. Dia pegang tangannya itu menyentuh semuanya. Ya. Karena itu datang dalam riwayat yang lain, la ya'khudanna, jangan diambil. Ya, kalimat diambil lebih apa? Lebih tegas mengarah kepada makna. Ya, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut. Kalau ada kulit-kulit yang biasa ini, tidak boleh dicabut. Apalagi yang biasa kaca di kulit kakinya. Ya, tidak boleh dicabut. Jelas ya? Baik, ini kalau dia ingat. Ya, kalau dia ingat. Tapi kalau misalnya nggak sadar, biasanya dia apa namanya? Hidungnya sering gatal. Ya, misalnya. Ternyata tercabut rambutnya tanpa dia sadari, di luar kesadaran, ini tidak ada masalah. Dan larangan di dalam hadits Ummu Salamah itu bersifat tahrim, pengharaman. Sebab asal dalam larangan bermakna apa? Pengharaman. Dan larangan ini berakhir kalau dia sudah menyembelih. Andai kata misalnya dia menyembelih 10 ekor kambing, maka sembelihan yang pertama sudah gugur larangan. Jelas ya, tidak perlu dia menunggu apa? Sampai selesai semua 10. Ya. Kalau misalnya satu keluarga
Dia menyembelih cuma kepala rumah tangga untuk anak-anaknya, maka hukum tidak boleh menyentuh rambut, kulit dan tangan. Ini berlaku untuk siapa? Kepala rumah tangga saya. Anak dan istri tidak ada masalah. Jelas ya? Anak dan istri tidak ada masalah. Begitu pemahaman hadits Ummu Salamah. Dan ini disalahpahami oleh masyarakat umum. Orang umum itu dia pahami apa? Yang tidak boleh dipotong rambut dan digunting kukunya adalah hewan sembelihannya, kambing dan sapinya. Ya. Dan ini kesalahpahaman. Terbalik ya. Baik. Sekarang kita baca hadits yang disebut oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, haddatsana Ahmad bin Muhammad. Nah, Ahmad bin Muhammad ini Al-Marwazi. Kata beliau, akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Qala akhbarana Ismail. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Ismail, yaitu Ismail Ibnu Ulayyah, Ibnu Ja'far. Enggak ada yang benar di sini. Ismail di tingkatan ini memang ada 3. Ada Ismail bin Ulayyah, sini bukan. Ya. Ada Ismail bin Ulayyah di bawah sedikit ya. Ada Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir. Ini juga bukan. Ini Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi. Ani Sya'bi, dari Sya'bi Amir bin Syarahil. An Masruq, dari Masruq, yaitu Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah Al-Wadi. Annahu ata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Masruq ini saking beliau menghormati gurunya Aisyah, maka kunyah beliau siapa? Abu Aisyah. Masruq mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah mempunyai banyak murid ya. Karena beliau menyampaikan hadits. Dan dimaklumi bahwa para istri Nabi diperintah di dalam Al-Quran untuk berbicara dari belakang apa? Dari belakang hijab. Iya. Karena itu suara perempuan pada asalnya bukanlah apa? Aurat. Iya. Kalau dia hanya berbicara, kalau dia berbicara sesuai dengan keperluan, menyampaikan ilmu dan semisal dengan itu bukan aurat. Yang dilarang pada perempuan kalau dia apa? Melembutkan suaranya. Ya. Melembutkan suaranya. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian merendahkan suara. Yang dilarang merendahkan suara, melembutkan. Sehingga tamaklah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya, tapi kalau dia bicara dengan hal yang wajar, datar, biasa, itu tidak ada masalah. Nah, jadi kalau sekedar melembutkan saja dilarang, apalagi kalau dia menyanyi-nyanyi. Ya. Naudzubillah, pada kebanyakan sejumlah perempuan di masa ini seakan-akan tidak menjadi perempuan kalau tidak bisa menyanyi. Ya. Nah, ini keyakinan tidak bersumber dari umat Islam. Ya, ini salah asuhan namanya. Iya. Faqala laha, maka Masruq berkata kepada gurunya Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai ibu kaum mukminin, inna rajulan yab'atu bil hadi ila al-Ka'bah wa yajlis fil Misr. Sungguhnya seorang lelaki, wahai ibu kaum mukminin, sungguhnya seorang lelaki dia mengirim sembelihannya ke Ka'bah. Dan dia duduk di Mesir. Fayusi an tuqallada badanatuhu. Dia berwasiat supaya untanya ini ditaklid. Ya, ditaklid itu artinya diikat, dikasih kalung atau dikasih tanda. Ya, karena itu dari sunnah di dalam usia dia diberi tanda ya. Biasanya orang dicat. Ada dicat atau boleh diikati. Diikat pakai tali ya. Dan sebagian riwayat digantung padanya sendal atau sesuatu. Yang menunjukkan bahwa ini adalah hewan memang untuk apa? Hewan kurban. Dikasih tanda. Hewan kurban. Jelas ya? Baik.
Iya. Beliau berwasiat supaya orang ini berwasiat supaya ditaklid. Itu mananya ya, ditaklid. Fala yazalu min dzalikal yawm muhriman hatta yahilla an-nas. Ya, dan orang itu semenjak dia kirim hadiahnya, dianggap dirinya adalah orang yang ihram. Ya. Sampai manusia selesai dari ihramnya. Qala fasami'tu tasdiqaha min wara'il hijab. Iya. Maka kata Aisyah, saya pun mendengar ya, tepuk tangan Aisyah dari belakang hijab. Ya, maksudnya beliau kaget, heran. Kok bisa seperti itu? Ya, dia di Mesir tidak pergi haji. Dia kirim sembelihan ke Mekah untuk disembelih di sana. Dia duduk di rumahnya, tapi dia memposisikan dirinya seperti orang yang ihram melakukan haji. Ya, jelas ya? Qala laqad kuntu aflitu qala'ila hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayab'athu hadyahu ila al-Ka'bah. Ya, kata Aisyah, saya yang melepas ikatan-ikatan hadyu Rasulullah. Lalu beliau mengutus hadyu itu ke Ka'bah. Fama yahrumu alaihi mimma halal lirrijal min ahli hatta yarji'un nas. Hatta yarji'an nas. Dan waktu itu tidak ada suatu pun yang haram bagi Nabi, padahal yang halal bagi laki-laki terhadap istrinya. Sampai manusia kembali. Jadi beliau waktu itu cuma mengirim ke Mekah, Nabi di Madinah. Kata Aisyah, Nabi ya, semua pada waktu itu adalah halal. Tidak ada yang diharamkan bagi beliau. Padahal yang halal terhadap siapa? Terhadap istrinya. Maka demikian pula di dalam apa? Di dalam berkurban. Ya, hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri itu tidak masalah. Cuma larangan di dalam apa itu tadi? Yang diterangkan dalam hadis Ummu Salamah menggunting rambut, kuku dan apa? Cabut rambut. Mencabut kulit. Ya, apakah dia gunting, dia cabut. Semisal dengannya itu tidak diperbolehkan. Itu untuk kuku. Kalau misalnya kukunya patah. Ya, sisa sedikit. Ya, maka boleh dia lanjutkan. Boleh lanjutkan, dia lepas. Sebab yang sedikit itu sudah patah. Sedikit itu mengganggu. Ya, dia lanjutkan supaya apa? Dia menghilangkan gangguan. Baik, selesai bab yang ke-15. Kemudian bab yang terakhir, kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ma yu'kalu min luhumil adahi wa ma yutazawwadu minha. Ya, ini perhatikannya dari fikih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan tentang bab apa yang dimakan dari daging kurban dan apa yang boleh dijadikan sebagai perbekalan. Jadi masalah memakan daging kurbannya itu belakangan, terakhir beliau bahas. Ya. Ya kan? Sebab masalah makan memakan itu nanti setelah kurbannya apa? Disembelih. Ya, harus tahu dulu hukum kurban itu apa, kapan dipotongnya, bagaimana ketentuan syarat-syaratnya. Sudah dipotong, baru cerita masalah makannya. Ya, kan begitu. Karena itu Al-Bukhari rahimahullah taala ya, mengakhirkan pembahasan ini. Tidak seperti sebagian orang ya. Ya. Belum lagi kurbannya selesai, sudah diperhitungkan masalah makannya. Ya. Baik. Al-Bukhari di sini membawakan beberapa hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah Al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan. Amr bin Dinar yang meriwayatkan darinya dua orang. Ada Ibnu Uyainah dan ada siapa? As-Tsauri. Ya. Andai kata yang meriwayatkan dari Sufyan bukan Ali bin Al-Madini, maka apa? Baik. Atau mungkin ya dia dikatakan Ibnu Uyainah, tidak ada masalah. Ya, sebab Amr bin Dinar, ya, walaupun kaidah asalnya Ali bin Al-Madini kalau meriwayatkan dari Sufyan asalnya apa? Sufyan Ats-Tsauri, itu asal. Sebab Ali bin Al-Madini dari asbatun nas, rawi yang paling kuat riwayatnya dari siapa? Dari Ats-Tsauri. Nah, dan di sini Sufyan adalah Sufyan Ibnu Uyainah karena dia meriwayatkan dari Amr. Itu Amr bin Dinar. Qala Amr akhbarani Atha, yaitu Atha bin Abi Rabah, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala kunna natazawwadu luhum al-adahiyya
atau luhum al-adhahi ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Wa qala ghayra marra luhum al-hadi. Ya, kata beliau, kami berbekal dengan daging-daging kurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya. Dan Ibnu Uyainah mengucapkan banyak kali luhum al-hadi, daging hadi. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu dari hewan kurban yang dia potong, boleh diambil dan dia simpan sebagai perbekalannya, tidak ada masalah. Iya, boleh. Dan dasar di dalam memakan, ya, di dalam memakan hewan kurban, daging hewan kurban, itu adalah firman Allah, fakulu minha wa at'imu apa? Al-qani'a wal mu'tar. Kulu minha, makanlah darinya. Kalian boleh memakan, wahai orang yang berkurban. Wa at'imu, dan beri makan kepada al-qani' dan al-mu'tar. Dua. Qani', orang yang qana', dia tidak meminta. Ya, seperti tetangga, kerabat, dia tidak meminta, tapi boleh juga diberi. Al-mu'tar, orang yang meminta lebih-lebih, tentunya boleh diapa? Boleh untuk diberi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadits berikutnya, haddatsana Ismail. Itu Ismail al-Uwaisi. Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Sulaiman, Sulaiman bin Bilal. An Yahya ibn Sa'id al-Ansari, an al-Qasim bin Muhammad, anna ibn Khabbab akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id yuhaddits. Sungguhnya Ibn Khabbab bercerita bahwa dia mendengar Abu Sa'id bercerita. Ya, Ibn Khabbab namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Khabbab. Ini sanad dari sanad yang jarang, ya, sebab semua rawi-rawinya dari penduduk Madinah. Semua rawi hadits ini dari penduduk apa? Penduduk Madinah. Abu Sa'id bercerita annahu kana ghaiban faqadim faqaddima ilaihi lahmun. Sungguhnya Abu Sa'id suatu hari beliau maksudnya beliau pergi melakukan perjalanan. Lalu qadim, beliau kembali. Begitu beliau kembali, disuguhkan untuk beliau daging. Qalu hadza min lahmi dhahayana. Maka keluarga Abu Sa'id berkata, ini dari daging hewan kurban yang kami sembelih. Iya. Faqala akhiruhu. Maka Abu Sa'id berkata, undurkan daging ini, biarkan. La adukuhu, saya tidak akan memakan daging ini. Saya tidak akan mencobanya. Qala thumma kumtu. Ya. Kata beliau, kemudian saya berdiri. Fa kharajtu, lalu saya keluar. Hatta atiya akhi Abu Qatadah, sampai saya mendatangi saudaraku Abu Qatadah. Wa kana akhahu li ummihi wa kana badariyan. Ya, dan Abu Qatadah ini saudara Abdullah bin Khabbab, saudara seibu. Dia saudara apa? Saudara seibu. Nah, maka dan Abu Qatadah ini orang yang hadir di perang Badar. Pada kartu dzalikalah, maka saya sebutkan hal itu. Jadi dia terangkan bahwa Abu Sa'id diberikan kepadanya daging kurban yang sudah disimpan lama, dia tidak mau makan. Iya. Maka kata Abu Qatadah, innaku qad hadatsa ba'da dzalika amrun. Sesungguhnya memang seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id. Tapi setelah itu ada lagi kejadian baru. Ya. Maksudnya hukum yang dipahami oleh Abu Sa'id itu adalah hukum yang sudah terhapus. Ada hukum baru yang terjadi setelahnya. Ya. Dan ini dari
kebiasaan Imam Al-Bukhari, beliau biasanya kalau ada dua hukum, satunya mansukh, satunya dinasikh, satunya sudah terhapus, biasanya Al-Bukhari memulai dulu dengan hukum yang terakhir. Setelah itu beliau bawakan hukum yang terhapus. Di sini beliau akan bawakan nanti hukum yang terhapus. Kalau Imam Muslim sebaliknya. Imam Muslim biasanya beliau bawakan dulu hukum yang terhapus. Setelah beliau bawakan hukum yang terhapus, beliau bawakan hukum yang terakhir yang tetap. Nah, jadi hukum dulu ya, siapa yang menyembelih hewan kurban, kalau dia simpan untuk makanan di rumahnya, hanya boleh sebagai perbekalan 3 hari saja, tidak boleh lebih. Ini hukum awal. Jadi siapa yang menyembelih, ingin dia simpan, hanya boleh dia simpan berapa hari? 3 hari. Tapi hukum ini setelah itu dihapus. Ya. Di antara yang menghapus hukumnya sudah berlalu bersama kita. Ya. Hadits Sauban yang beliau ini menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Beliau memberi makan kepada Nabi ke Madinah dengan daging kurban yang beliau potong di mana? Di Mekah. Dan dimaklumi ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah 8 hari. Berarti lebih berapa? Lebih dari 3 hari. Nah, dan diantaranya akan disebut nanti oleh Al-Bukhari rahimahullah. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami sejumlah dari fikih para as-salaf rahimahumullah. Yang pertama, mereka ini adalah kaum yang kalau berbuat sesuatu, mereka selalu bertumpu di atas dalil. Dan beramal sesuai dengan apa yang diketahui. Abu Sa'id karena yang dia tahu hukum tidak boleh makan daging yang sudah lebih 3 hari, maka beliau pun tidak memakannya. Itu pengetahuan Abu Sa'id. Iya. Dan ketika seseorang di kalangan as-salaf mendengar sesuatu yang dia agak aneh, dia boleh menanyakan kepada yang lainnya. Karena itu dia bertanya kepada Abu Qatadah dan dia mendapatkan tambahan ilmu. Bahwa Abu Qatadah berkata memang seperti itu yang dipahami oleh Abu Sa'id, namun itu adalah hukum dahulu. Setelah terjadi hukum baru setelahnya. Bahwa boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Kemudian hadits berikutnya. Ya, dan hadits ini adalah hadits sulasi. Ya, sanad Imam Al-Bukhari. Antara Al-Bukhari dan Nabi cuma 3 orang saja. Ya. Dan sanad yang seperti ini dalam Sahih Al-Bukhari. Cuma pada 22 tempat saja. Ini salah satunya. Kata beliau haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad an Yazid ibn Abi Ubaid an Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Ya, Salama bin Aqwa. Ya, Salama bin Aqwa ini nama ayahnya siapa? Amr. Jadi Salama bin Amr bin Aqwa. Salama bin Aqwa berkata bahwa Nabi bersabda, siapa yang menyembelih udhiyah, maka jangan sekali-sekali di pagi hari setelah hari ketiga, jangan sekali-sekali ada daging yang tersisa di rumahnya. Ya, jadi ini hukum pertama ya. Nabi terangkan, siapa yang menyembelih, kalau sudah lewat 3 hari, maka jangan sekali-sekali ada daging yang tersisa di rumah. Harus dibagikan semuanya. Diberi ke orang. Ya. Kata Salama, falamma kana al-amul muqbil, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-amal madhi. Ya. Begitu masuk tahun depannya, maka orang-orang pun ingin melakukan seperti tahun kemarin. Hanya menyimpan daging 3 hari saja. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kami pada tahun ini mengerjakan sama seperti tahun kemarin? Kata beliau, kulu, silahkan kalian makan. Wa at'imu, silahkan kalian beri makan. Waddakhiru, silahkan kalian simpan. Dikasih perintah mutlak. Boleh makan, beri makan, boleh simpan. Tidak ada batasan, silahkan. Fa'inna dhalikal am kana bin nasi jahdun faratu an tu'inu fiha. Ya, kata beliau,
Sesungguhnya pada tahun kemarin itu, di tengah manusia banyak kelaparan, banyak kesusahan. Karena itu saya menghendaki kalian membantu mereka. Jadi Nabi berkata tidak boleh disimpan 3 hari. Supaya apa? Supaya mereka pada membagikannya kepada orang lain. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa yang dibagikan itu tidak harus dikatakan dibagi 3. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk disedekahkan. Tidak harus. Iya. Bahkan kalau yang disedekahkan lebih banyak, mungkin itu lebih afdal, lebih utama. Jelas ya? Kalau dia ingin makan lebih banyak juga, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Seorang misalnya penghasilannya pas-pasan. Iya. Penghasilannya pas-pasan. Jelas ya, untuk keperluan hariannya. Dia punya kemampuan beli hewan kurban. Tapi dari hewan kurban ini harus dia simpan 10 hari. Sebab sebagai apa? Bekal makanannya. Tidak apa-apa dia menyembelih. Sudah berkurban. Diambil juga perbekalan untuk apa? 10 hari keperluan rumah tangganya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Kalau ada yang bertanya bagaimana kalau dia berkurban dia simpan semuanya. Tidak dia bagi. Ya. Maka kalau yang ditanyakan seperti itu, ya. Kita tidak mengatakan bahwa perbuatannya diharamkan, tidak. Tapi dia menyelisihi yang lebih afdal. Karena ayat Al-Quran dan hadits Nabi diperintah untuk makan, memberi makan, dan menyimpan. Jelas ya? Jadi hendaknya ada juga hal yang dia apa? Dia berikan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau dalam hadits berikutnya, Haddatsana Ismail bin Abdullah. Ismail bin Abdullah ibnu Abi Uwais. Iya. Kata beliau, haddatsani akhi, menceritakan kepada aku saudaraku. Ya, kalau disebut saudaranya, itu pasti yang diinginkan adalah siapa? Abdul Hamid. Yang diinginkan adalah saudaranya Abdul Hamid. Nah, Abu Bakar kunyanya. Sebab kaidahnya menurut Ibnu Ma'in, seluruh keluarga Ibnu Abi Uwais semuanya dhaif dalam periwayatan, lemah dalam periwayatan, kecuali Abdul Hamid saja. Kecuali siapa? Abdul Hamid. Adapun Ismail di sini, dia tidak ada masalah ya, sebab di Sahih Al-Bukhari. Kata beliau an Sulaiman, dari Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Bilal. An Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Ansari. An Amrah binti Abdurrahman. An Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ad-dhahiyatu kunna numallih minhu fa naqdamu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Faqala la ta'kulu illa 3 ayyam wa laysat bi azimah, walakin arada an nut'ima minhu wallahu a'lam." Kata Aisyah, hewan kurban itu tadinya kami garami. Ya, jadi kalau hewan kurbannya daging digarami, itu untuk apa itu? Untuk disimpan. Digarami, dijemur, nah itu disimpan. Berbulan-bulan pun bisa dimakan. Jelas ya? Maka kami pun mendatangkan hewan kurban ini ke Madinah untuk Nabi. Maka Nabi berkata, jangan kalian makan kecuali 3 hari saja. Ya. Dan Aisyah memahami larangan Nabi, tidak boleh makan kecuali 3 hari. Kata Aisyah, itu bukan larangan azimah. Larangan yang sifatnya apa? Sifatnya mesti. Ya. Tapi yang beliau inginkan adalah hendaknya kami banyak memberikan sedekah, menyalurkan, memberi makan. Wallahu a'lam. Itu penafsiran Aisyah. Dan ini ada pembahasan usul fikih di sini, bahwa asal dalam larangan menunjukkan pengharaman. Kecuali kalau ada qarina, indikasi yang menunjukkan yang diinginkan makruh. Bukan pengharaman yang dipastikan haramnya. Karena Aisyah di sini menafsirkan pengharamannya ya. Boleh katakan laysat biazimah. Berarti dia keluar dari asalnya. Karena ada qarina, ada indikasi yang menjelaskan. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Hibban bin Musa.
Qala haddatsana Abdullah, yaitu Abdullah bin Mubarak. Qala akhbarani Yunus, yaitu Yunus bin Yazid al-Aili. Ani Zuhri, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah az-Zuhri. Qala haddatsani Abu Ubaid maula Ibni Azhar. Abu Ubaid ini namanya Sa'ad bin Ubaid. Annahu syahid al-Eid Yaum al-Adha ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguhnya beliau ini menyaksikan salat Idul Adha bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa shalla qabla al-khutbah. Maka Umar salat sebelum khutbah. Tsumma khataba an-nas, kemudian beliau khutbah kepada manusia. Ya, ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan salat Id yang berjalan di masa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di kalangan para sahabat, mereka melakukan salat dahulu baru apa? Baru khutbah. Tidak ada yang membalik. Salat dahulu baru khutbah. Iya. Faqala, maka Umar berkata di khutbahnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil idain. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian dari berpuasa pada dua hari Id ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Amma ahaduhuma fa yawma fitrikum min siyamikum. Adapun hari yang pertama, kenapa kalian dilarang? Kalian dilarang karena itu adalah hari berbuka kalian dari puasa, Idul Fitri. Adapun hari yang lain, kenapa kalian dilarang berpuasa? Fayaumun ta'kuluna min nusikukum. Sebab itu adalah hari kalian makan dari daging kurban kalian. Ya. Jadi ini pernyataan dari Umar, nas tegas menunjukkan diharamkannya berpuasa pada dua hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan diterangkan hikmah kenapa tidak berpuasa. Karena di Idul Fitri itu hari berbuka, tidak boleh berpuasa. Di Idul Adha itu adalah hari makan dari hewan kurban, tidak boleh ada puasa di situ. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, "Tsumma syahidtul Id ma'a Utsman bin Affan." Kemudian saya menyaksikan Id bersama Utsman bin Affan. Wa kana dzalika yaumal Jum'ah. Dan waktu itu salat Idnya bertepatan dengan hari Jumat. Berarti ini terkumpul pada hari itu dua Id sekaligus. Ya. Terkumpul pada hari itu dua Id sekaligus. Id yang pertama Idul Fitri atau Idul Adha, dan Id yang kedua adalah hari apa? Jumatnya. Fa shalla qabla al-khutbah thumma khatab. Maka beliau pun salat sebelum khutbah, lalu beliau berkhutbah. Utsman berkhutbah. Faqala ayyuhan nas. Maka Utsman berkata, wahai sekalian manusia. Nah, ini bagusnya dalam berkhutbah itu, si khatib berkata, wahai sekalian manusia. Iya. Dan boleh kalau dia berkata, wahai kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara sekalian, boleh saya. Tidak ada larangan. Tapi yang dimaksudkan dia menyuruh orang yang ada di depannya dengan seruan yang lebih mendekatkan mereka dengan orang yang berkhutbah. Iya. Wahai sekalian manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'at lakum fihi idan. Sesungguhnya pada hari ini telah berkumpul untuk kalian di dalamnya dua Id. Faman ahabba yantadhir al-jum'ah min ahli al-awali falyantadir. Siapa yang ingin menunggu salat Jumat dari penduduk awali, ini penduduk awali ini, istilah awali itu untuk orang yang berada di pelosok kota Madinah. Ya, makanya di mana-mana nama awali di tanah Arab itu, kalau dia dalam satu kota, awali itu di ujung kotanya, itu namanya awali. Jelas ya? Di Mekah ada awali, di Madinah ada awali. Semuanya di ujung kota. Di ujung kota. Ya. Jadi orang-orang yang di awali ini, dia jauh-jauh datang untuk sholat Id. Kalau dia langsung pulang ke rumah, setelah itu balik lagi sholat Jumat, ini tentunya apa? Berat sekali bagi mereka. Karena itu kata Utsman, siapa yang ingin menunggu Jumat dari penduduk awali, silahkan dia menunggu. Wa man ahabba yarji faqad adintulah. Siapa yang ingin kembali, saya izinkan dia kembali.
Ya. Dan memang ada silang pendapat ya di kalangan para ulama di dalam masalah kalau berkumpul hari Id terjadi di hari Jumat. Apakah tetap ada penegakan Jumat? Ya, ada silang pendapat. Pendapat yang paling dekatnya bahwa kalau dia adalah pimpinan kaum muslimin seperti Utsman, ya, presiden, gubernur, atau di dalam satu kota bupatinya misalnya, mereka tetap menegakkan Jumat. Karena Jumat tetap harus apa? Ditegakkan. Tapi masjid-masjid yang lainnya tidak harus menegakkan Jumat. Tidak harus apa? Menegakkan Jumat. Tapi kalau mereka tidak menegakkan Jumat, harusnya sholat apa? Sholat duhur. Bukan artinya libur, tidak sholat. Ya. Dan ini dipahami oleh sebagian orang yang tidak ada pemahaman agamanya. Masa libur tidak sholat? Tidak ada sejarahnya kaum muslimin itu. Ya, kewajiban sholat 5 waktunya semua hari kecuali di hari berkumpulnya Id dan apa? Jumat. Ya, jadi kalau dia tidak Jumat, dia sholat apa? Sholat duhur. Ya. Tapi kalau seperti sekarang ini misalnya, kebanyakan masjid sholat Jumat, maka kita tidak ada alasan tinggal di rumah. Wajib kita apa? Tetangga masjid untuk datang kemana? Ke masjid, menghadiri sholat Jumat. Jelas ya? Karena dalam ayat Al-Quran diperintah umum. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil menghadiri sholat Jumat, tidak dibedakan bertepatan dengan Id atau tidak. Yang jelas kalau ada panggilan Jumat, dia apa? Didatangi. Ya, kecuali kalau masjid di samping kita, ya, misalnya sholat duhur, ya sudah tidak masalah, kita datang sholat duhur. Jelas ya? Bukan di rumah duduk menganggur. Ya, bukan itu yang dimaksud. Baik. Iya, dan ini sebelum saya lupa, ini banyak yang bertanya ya. Ya. Sebab besok hari Arafah bertepatan hari Sabtu. Ya. Bagaimana hukum melakukan puasa Arafah di hari Sabtu? Nah, jawabannya bahwa memang ada hadits yang dikatakan bahwa Nabi bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fima iftarada alaikum." Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali kalau puasa itu adalah puasa wajib. Ya. Jadi ini hadits dipahami oleh sebagian ulama larangan berpuasa sunnah di hari Sabtu. Ya, tapi hadits ini adalah hadits yang lemah menurut kebanyakan ulama. Dilemahkan oleh Imam Malik, Abu Daud, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, dari ulama masa ini Syekh bin Baz, Syekh Muqbil dan selainnya melemahkannya. Jelas ya? Andai kata hadits ini kuat, ya juga tidak ada masalah seorang puasa Arafah di hari Jumat. Di hari Sabtu. Sebab dia puasa di hari Sabtu itu bukan untuk hari Sabtunya dia puasa. Untuk apa? Untuk Arafahnya. Sama kalau Arafah itu bertepatan hari Jumat. Tidak ada masalah dia berpuasa di hari Jumat. Walaupun dia tidak puasa sehari sebelumnya. Tidak puasa sehari setelahnya. Tidak ada masalah. Sebab dia puasa bukan karena hari Jumatnya. Karena apa? Karena Arafahnya. Karena Arafahnya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kemudian qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, masih kelanjutannya, "Tsumma syahidtuhu ma'ali bin Abi Thalib." Ini Masya Allah ya. Dia hadir, dia hikayatkan. Dia saksikan Id bersama Umar, bersama Utsman. Sekarang dia saksikan lagi bersama siapa? Ali bin Abi Thalib. Fasalla qabla al-khutbah, tsumma khataba an-nas. Maka Ali salat sebelum khutbah lalu berkhutbah kepada manusia. Faqala, Ali berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahakum an ta'kulul luhuma nusukikum fawqa thalath." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian untuk memakan daging kurban kalian lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Ya, salah di sini harus diartikan 3 malam. Sebab dia tidak pakai tamar butoh. Berarti salah selayali takdirnya ya. Jadi subhanallah Abu Ubaid dia menghadiri khutbah 3 khulafa'ur rasyidin. Ya. Pada setiap khutbah berbeda-beda faidah yang dia dapatkan. Berbeda-beda apa? Faidah yang dia dapatkan. Nah, inilah bagusnya seorang itu punya banyak guru.
Ya, punya banyak guru. Sehingga ilmu yang dia dapatkan juga semakin banyak. Baik. Kata beliau, An Ma'mar, An Az-Zuhri, An Abi Ubaid nahwahu. Sisi pendalilan Al-Bukhari di sini. Yang terakhir. Ucapan Ali, tidak boleh kalian makan lebih dari apa? 3 malam. Dan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini adalah sebatas apa? Sebatas yang beliau ketahui. Dan telah syah dari sahabat yang lain bahwa hukum makan, larangan makan lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari, itu telah terhapus. Telah terhapus apa? Hukumnya. Ada hadits-hadits lain yang menjelaskannya. Sudah berlalu disebutkan oleh Al-Bukhari. Kemudian hadits yang terakhir, kata beliau, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim. Ini yang diberi gelar dengan gelar sa'iqah. Sa'iqah itu artinya guntur, petir. Ya, sebab ini hafalannya sangat cepat sekali, kayak petir beliau hafalannya. Makanya digelari sa'iqah. Kata beliau, akhbarana Ya'qub bin Ibrahim ibni Sa'ad an ibni akhi ibni Syihab. Ya, jadi anak saudara Ibnu Syihab, kemenakan Ibnu Syihab. Ya. Namanya Muhammad bin Abdullah ibn Muslim. An ammihi, dari pamannya, dari Ibnu Syihab. An Salim, dari Salim. Ya, ini juga ya, anak keponakan Ibnu Syihab ini, haditsnya ada kelemahan sedikit. Tapi kalau dia meriwayatkan dari pamannya Ibnu Syihab, tidak ada masalah. Nah, dan saya sudah sebutkan ya, sebagian rawi lemah pada guru. Tapi dia kadang di guru tertentu kuat riwayatnya. Seperti Abdurrahman bin Abi Zinad, dia dhaif al-hadits. Tapi kalau meriwayatkan hadits ayahnya, bisa diterima. Baik. Kata beliau, an Salim, dari Salim, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu minal adahiyyi thalathan. Kata Rasulullah, makanlah dari hewan kurban itu 3 malam saja. Wa kana Abdullah ya'kulu bizait. Ya. Hina yanfiru min Mina min ajli luhumil hadi. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau makan dengan apa? Dengan zait, dengan minyak. Iya. Dengan minyak ketika beliau meninggalkan Mina. Ketika beliau meninggalkan Mina agar supaya beliau mendapatkan daging hadyu. Nah. Ya, dan ada kemungkinan di sini Ibnu Umar menyamakan ya antara daging hadyu dan daging udhiyah. Dan kelihatannya Al-Bukhari juga memandang hal tersebut ya. Memandang hal tersebut. Nah. Sebab beliau di bab sebelumnya memberi judul seperti itu. Iya. Ya, jadi maksud dari hadits Ibnu Umar ini hanya makan 3 hari. Dan sekali lagi, ini hadits sebagaimana hadits sebelumnya, ya. Ini fikih dari sebagian sahabat yang mereka pahami dari Nabi bahwa bolehnya memakan daging kurban itu hanya 3 malam saja, 3 hari saja. Ya. Dan ini hukum lama, hukum barunya boleh lebih daripada itu. Ya wallahu taala alam. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan kita mengkaji Kitabul Adhahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua dari pembahasan kitab ini, dijadikan sebagai suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita di hari-hari yang akan datang ini dan seluruh hari-hari yang akan berlalu dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendulang pahala yang banyak di bulan Dzulhijjah ini. Nahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.